Jurnalis CNN diduga membuat video wawancara rekayasa di penjara Sitnaya, Suriah usai jatuhnya pemerintah Bashar al-Assad. Clarissa Watt yang memasuki penjara rahasia di Damaskus dan menyelamatkan seorang pria terbaring di bawah selimut ketika timnya menemukan sebuah sel yang masih terkunci. Setelah pintu dibuka oleh seseorang penjaga, Watt dan timnya mendekati pria tersebut yang diidentifikasi oleh CNN sebagai pejuang yang masih belum mengetahui penggulingan Assad. Mereka menemani pria tersebut keluar, menghiburnya dan memberitahu tentang kejatuhan pemerintahan Assad. Banyak yang merayakan pemberitaan yang berani dan luar biasa tersebut. Sementara yang lain mengklaim bahwa pemberitaan tersebut sepertinya hanya rekayasa. Pengguna media sosial yang tak terhitung jumlahnya mencerca cerita CNN, membandingkan rekaman tersebut dengan banyak video tahanan yang keluar dari penjara Sitnaya yang terkenal kejam dan mengatakan bahwa rekaman tersebut tampaknya tidak asli. Organisasi Pengecekan Fakta membuat klaim bahwa tahanan dalam laporan Watt adalah pejabat intelijen tingkat rendah Suriah yang dipenjara karena tuduhan korupsi dan pelecehan. Tim pencari fakta mengatakan bahwa pria dalam video tersebut yang diidentifikasi oleh CNN sebagai Adel Garbal dari Homs tidak bergemik atau berkedip ketika menatap ke langit, meskipun ia diduga tidak melihat sinar matahari selama lebih dari 3 bulan. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa pria yang diidentifikasi sebagai Garbal tampak bersih, terawat, dan sehat secara fisik, tanpa ada luka atau tanda-tanda penyiksaan atau penganiayaan yang terlihat. Meskipun kondisi semacam itu ada di mana-mana, dan video penyelamatan tahanan setelah jatuhnya Assad, mantan tahanan yang menggambarkan penyiksaan dan pemerkosaan yang terjadi di sana, semakin menambah keraguan terhadap video tersebut. Tim pencari fakta sebut tahanan yang diwawancarai tersebut bukan pejuang tetapi tentara Assad dan menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Salama Muhammad Salama. Salama yang dikenal sebagai Abu Hamzah adalah seorang letnan 1 di intelijen Angkatan Udara Suriah. Menurut laporan tersebut, penduduk lingkungan Bayada di Homs mengidentifikasi dia sebagai orang yang sering ditempatkan di pos pemeriksaan di pintu masuk barat wilayah tersebut dan terkenal karena pelanggarannya. Dalam pernyataannya, CNN mengatakan segmen tersebut secara akurat menggambarkan peristiwa yang terjadi ketika Watt dan krunya mengunjungi penjara tersebut. Namun, juru bicara tersebut mengakui bahwa pria tersebut mungkin telah memberikan identitas palsu. Seminggu setelah pemerintahan Assad digulingkan, salah satu organisasi hak asasi manusia terkemuka di Suriah mengatakan ada sekitar 100.000 orang hilang, hampir pasti tewas. Catatan Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah menunjukkan bahwa sekitar 136.000 orang ditahan atau dihilangkan paksa oleh pemerintahan Assad. Organisasi tersebut juga mengatakan bahwa sejak awal revolusi Suriah pada bulan Maret 2011, lebih dari 157.000 orang ditangkap atau dihilangkan secara paksa, termasuk 5.274 anak-anak dan 10.221 perempuan. Setelah cerita-cerita yang muncul di penjara Assad sejak ia digulingkan, seperti pembunuhan aktivis Suriah Mazen Al-Hamada yang menceritakan pengalamannya yang mengerikan di penjara Sitnaya, para pengguna media sosial menganggap beritaan CNN yang mungkin salah itu tidak sopan, terutama kepada orang-orang yang menanggung penderitaan ini, dan laporan tersebut menfitnah citra para tahanan.